Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang izin? Ada. Siapakah itu? Ayu dan Diki. Oke, kita beri doa supaya Ayu segera diberikan kesembuhan. Begitu pula dengan Diki. Anak-anak kelas 7B, hari ini sebelum kita mulai lebih lanjut, kita cek dulu kerapiannya. Apakah bajunya sudah rapi ataukah lingkungannya kita cek dulu sudah bersih apa belum. Lutfi sakit boten ya. Sudah rapi, sudah bersih? Sudah. Oke, kalau sudah rapi, sudah bersih, harapannya kita belajar dengan nyaman. Oke. Kelas 7B, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Semangat ya hari ini. Ada yang patah hati? Tidak. Ada yang sedang pusing? Tidak. Hari ini sesuai jadwal kita akan berlatih tumbuhkan resiliensi. Ketika kalian mendengar istilah resiliensi, apa yang kalian pikirkan? Resiliensi itu sama dengan daya tahan, daya lenteng anak-anak. Kalau daya tahan itu daya tahan dari panas atau apa. Kalau resiliensi itu daya lenteng. Kita lanjut ya. Sebelum kita mulai materi, sebelum Bu Ulfa menjelaskan lebih lanjut, Bu Ulfa akan mengajak kalian untuk melakukan aktivitas yang pertama, yaitu menyusun. Kita lomba membangun menara. Tapi Bu Ulfa hari ini nggak pakai kartu. Takutnya kalau pakai kartu kalian pakai bermain. Bu Ulfa ganti jadi menara gelas ya. Jadi setiap peserta terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Lalu nanti akan Bu Ulfa bagikan. Buatlah menara yang tinggi dan kuat supaya kalian menjadi pemenangnya. Paham ya? Kalian membuat menara dulu. Kalau sudah selesai semua berdiri, Bu Ulfa meminta satu perwakilan untuk memberikan gangguan secara bergantian. Lalu ketika nanti menaranya roboh, kalian akan berusaha untuk diberikan kesempatan untuk membangun kembali. Paham ya? Semuanya? Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Semuanya sudah selesai ya, sudah ada yang menyentuh menaranya. Tiap kelompok silakan duduk satu perwakilan dan bersahabat. Kelompok lain. Sudah ada yang memberi gangguan. Setelah permainan menyusun menara ini, bagaimana perasaannya? Senang. Sekarang kita refleksikan dan diskusikan dulu ya. Yang pertama, ketika menara kalian goyang atau roboh, bagaimana perasaan kalian? Nah, tadi yang roboh kelompok mana saja? Oh, ini 1, 2, 3. Oke. Bagaimana perasaannya?
Sedih. Kelompok ini bagaimana? Sedih juga. Oke, kita lanjut ya. Kecewa. Oke. Apakah ada rasa frustasi, putus asa? Ada. Yang roboh tadi kelompoknya siapa? Kelompok ini 1, 2, 3, 4. Kelompok cewek-cewek ya. Kok bisa roboh tadi? Kurang kuat. Gimana perasaannya kelompoknya Adel? Emosi. Terus tak susun kok iso di kali berapa kibasan tadi? 4. Oh, 4. Yang 3 ya. Yang ini yang kelompoknya Feli berapa kali? 3. Roboh semua. Dirobohkan oleh kelompok Imanda juga roboh ya. Oke. Yang tidak roboh bagaimana perasaannya? Menang berhasil ya. Ya. Jadi ketika permainan tadi itu ada emosi yang muncul. Seperti halnya ketika kita mengerjakan sesuatu. Oke, sama. Lalu ketika kalian menyusun kembali, bagaimana yang kalian rasakan? Kan sudah roboh, terus disusun kembali, semangat ya. Kali-kali menyusun dengan semangat lagi. Jika ini dikaitkan dengan kehidupan kita di rumah maupun di sekolah, ketika kita mengalami kesulitan, apa yang akan kita lakukan? Harus bangkit ya, bangkit dari kegagalan itu ya. Kita lihat video dulu ya di depan. Ini sayang sekali nggak ada suaranya ya. Ya ini dia jatuh, kemudian ternyata putaran ke 200 meter dia kembali lagi dan akhirnya menyelesaikan permainannya. Ternyata malah juara, padahal tadi awalnya jatuh. Dari video yang ada di depan yang sudah kamu lihat, kira-kira yang kita pelajari apa tentang daya lenting? Jatuh bangkit lagi, jangan mudah menyerah. Itu adalah daya lenting. Ya. Kita lanjutkan sampai selesai dulu ya. Nah, ini daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, pulih dari kesulitan, stres, dan trauma yang dialami dalam kehidupan. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi ketika jatuh, bangkit lagi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu daya lenting atau resiliensi. Kita lanjutkan deh. Nah, mengapa daya lenting itu makin penting? Karena banyak kasus yang ada di media sosial ini sering diejek, gantung diri, HP-nya disita, bunuh diri, gak tahan dibully karena yatim, bunuh diri. Itu kira-kira menyelesaikan masalah nggak ini? Tidak, bukan hanya menyelesaikan masalah ya, malah menyelesaikan hidup kita. Tidak boleh ya seperti ini, karena itu merugikan diri sendiri. Sehingga itu pentingnya daya lenting. Daya lenting itu ada 7 hal yang harus diperhatikan, 7 keterampilan yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Self awareness, emotional stability, adaptability, positive perspective, growth mindset, effective problem solving, dan self compassion. Yang akan menjadi konsentrasi kita untuk meningkatkan resiliensi adalah ini, growth mindset. Growth mindset itu apa? Pola pikir bertumbuh. Kebalikan dari growth mindset apa? Fixed mindset. Fix
Grow artinya tumbuh. Pola pikir adult dan pola pikir bertumbuh. Grow mindset dan fixed mindset. Oke, selanjutnya pola pikir bertumbuh yaitu tangguh sejak dalam pikiran. Ketika kita berperilaku, semuanya akan diawali dari pikiran. Pikiran yang baik, yang selalu bertumbuh, yang selalu maju, maka dia akan mempengaruhi perilaku kita. Kita lanjutkan. Ini ya, ada 4 atau 5 unsur dari yang mempengaruhi resiliensi, yaitu kesuksesan, kegagalan, kesulitan, masalah, dan kritik. Fixed mindset, saya bisa sukses jika punya bakat. Tapi kalau punya grow mindset adalah yang muncul dalam pikirannya, saya bisa sukses dengan berusaha merubah pemikiran yang fixed mindset menjadi grow mindset. Paham ya sampai sini? Ya, saya menyerah ketika mengalami kegagalan, aku menyerah aja lah. Tapi kalau kita punya grow mindset, maka yang ada di pikiran kita, saya akan mencoba lagi. Tidak apa-apa gagal hari ini, besok kita coba lagi. Kalau dapat kritikan, aku sakit hati, mosok lupa ngomong ini karo aku. Tapi kalau punya grow mindset, terima kasih dulu, saya akan memperbaiki lagi. Paham ya? Ada perbedaannya, paham anak-anak? Paham, oke, bagus. Untuk selanjutnya, nih, silahkan untuk menguji kemampuan kalian membedakan mana yang fixed mindset, mana yang grow mindset. Silahkan berkelompok 4-4 ya. Nanti kita menganalisis apa itu fixed mindset atau grow mindset. Ya, silakan berkelompok 4 orang. Selesai semua? Silakan 3 perwakilan kelompok untuk maju. Kelompok yang pertama, kelompoknya Sheryl. Yang kedua, kelompoknya Cika. Yang ketiga, kelompoknya Lutfi. Ayo, silakan maju ke depan. Kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Grow mindset. Yo, ini aku sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Terakhir, kelompoknya Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Grow mindset.
kalian sudah belajar membedakan mana growth mindset dan mana fixed mindset. Ibu harapkan kalian bisa merubah pola pikir fixed mindset menjadi growth mindset. Kalian sudah dapat ini ya? Ya. Masing-masing sudah mendapatkan ini kertas kecil. Ya. Sekarang bayangkan ketika kalian mengalami kegagalan, kesulitan, atau mendapat kritikan atau kekecewaan. Ya, dibayangkan itu, lalu tuliskan kata-kata atau kalimat growth mindset yang ada dalam pikiran kalian. Bisa silakan, bisa di terima kasih, hari ini kita sudah berada pada penghujung kegiatan. Tadi kita sudah melakukan aktivitas pertama. Apa tadi kegiatannya? Kegiatan yang pertama tadi apa? Menyusun menara. Terus kita merefleksi bersama dan kalian menganalisis bersama teman-temannya apa itu perbedaan growth mindset dan fixed mindset, dan diakhiri dengan membuat kalimat berupa growth mindset. Sudah ditempel di depan. Masih ingat ya apa itu yang ditempel di depan? Ya. Sekarang kita simpulkan bersama, apa itu resiliensi atau daya lenting. Resiliensi itu apa, anak-anak? Oke, intinya resiliensi itu adalah kemampuan kita untuk bangkit dari kegagalan, berusaha bangkit menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Ya, pentingnya apa itu resiliensi? Penting nggak kita kira? Penting. Supaya apa kita punya resiliensi? Kita punya resiliensi supaya apa? Supaya tidak stres, supaya bisa menghadapi setiap tantangan, tidak mudah menyerah, apalagi sampai bunuh diri. Oke. Terima kasih, hari ini Bulfa mau undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Ira, silakan masuk. Nggih Bu, terima kasih. Bu, saya boleh cerita? Tentu saja boleh. Ibu dengan senang hati siap mendengarkan ceritanya. Jadi gini Bu, saya akhir-akhir ini merasa banyak sekali yang saya pikirkan. Kemarin setelah PTS nilai saya banyak yang jelek Bu. Saya sedih karena mengecewakan ibu saya. Apalagi nilai matematika saya. Nilai saya di bawah KKM Bu, padahal saya sudah berusaha belajar, tapi hasilnya tetap jelek. Saya hampir putus asa Bu, sepertinya saya memang bodoh di hitung-hitungan dan tidak berbakat.
Ira, saya senang kamu mau datang dan terbuka untuk berbicara dengan ibu hari ini. Saya tahu kamu sempat kecewa setelah hasil ulangan kemarin. Tapi saya menghargai sekali sikapmu yang tetap mau datang ke ruang BK dan mencoba mencari solusi. Itu tandanya kamu punya semangat tanggung jawab yang tinggi. Iya Bu, tapi saya tetap merasa nggak bisa. Dari dulu nilai matematika saya jelek terus. Rasanya kayak udah mentok. Saya memang nggak bisa di pelajaran itu, Bu. Ibu bisa memahami perasaanmu. Pasti berat ya. Sudah berusaha, tapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Kamu merasa kecewa dan lelah, itu wajar banget. Banyak siswa lain juga pernah merasakan hal yang sama. Iya Bu, kadang saya pikir untuk apa belajar kalau ujung-ujungnya gitu-gitu aja. Nah, kita bahas bagian ini ya. Ketika kamu bilang gak bisa, itu adalah pikiran otomatis yang muncul saat kamu kecewa. Sekarang, coba kita ubah sedikit cara berpikirnya. Bagaimana kalau kita ubah kata gak bisa jadi belum bisa? Belum bisa? Emang beda ya Bu? Oh, beda sekali. Kalau kamu bilang gak bisa, artinya sudah selesai. Kamu menutup kemungkinan untuk berkembang. Tapi kalau kamu bilang belum bisa, itu artinya kamu masih punya kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kamu memang belum menemukan cara yang paling cocok, Ra, untukmu. Tapi bukan berarti kamu gagal. Oh, iya juga ya Bu. Saya baru sadar bedanya. Nah, kamu sudah belajar dengan caramu sendiri, itu bagus. Mungkin sekarang waktunya mencoba cara belajar yang lain. Misalnya latihan bareng teman, nonton video di YouTube atau di TikTok tentang pelajaran, atau tanya ke guru kalau misalnya kamu belum paham. Kamu sebenarnya punya potensi loh, hanya belum perlu strategi yang pas. Saya belum pernah coba belajar bareng teman Bu. Mungkin bisa dicoba. Nah, itu ide yang bagus. Ibu bangga sama kamu karena kamu mau mencoba hal yang baru. Ingat, nilai bukan ukuran utama siapa dirimu. Yang penting kamu mau berkembang dan belajar dari setiap pengalaman. Ibu yakin kalau kamu terus berproses, kemampuanmu akan meningkat. Dan kalau kamu mau, Ibu siap bantu pantau perkembangannya. Kita bisa buat jadwal belajar bareng atau refleksi mingguan, gimana? Makasih banyak Bu. Saya jadi lebih semangat dan pengen coba cara belajar baru. Luar biasa sekali. Ira, semangat ya hari ini. Kamu sudah menunjukkan kamu sedang tumbuh. Terus pertahankan ya, karena kemampuan itu berkembang seiring usaha dan waktu yang sudah kita usahakan. Terima kasih Bu. Oke, nanti kita sambil pantau ya. Bisa kita butuh berapa waktu? 1 minggu atau 2 minggu? 1 minggu. 1 minggu ya. Berarti kita akan bertemu lagi minggu depan untuk sesi kedua dan juga monitoring. Sepakat ya? Ya. Ya, oke. Terima kasih sudah datang ke ruang BK. Siap Bu, terima kasih juga. Ye.